Assalamualaikum Ayah Bunda. Alhamdulillah udah weekend nih. Nah di weekend kali ini Fani Dan Rara kita punya misi untuk mengenal lebih jauh keteladanan Rasulullah di saat liburan. Nah, untuk menyelesaikan misinya, kita akan mengunjungi salah satu tempat wisata yang menyediakan berbagai macam informasi seputar Rasulullah loh. Tak lupa juga nih, kita akan membawa buku yang paling cocok dengan misi kita. Apalagi kalau bukan buku Mumtaz. Bismillah, yuk ayah bunda, daripada penasaran, ikutin perjalanan kita ya. Dalam misi untuk mendekatkan keteladanan sirah Nabi kepada keluarga memang terkadang membutuhkan ketekunan dan juga motivasi yang kuat. Karena itu, setelah kita membekali keluarga dengan media informasi sirah nabawiyah yang tepat, kita juga bisa mendekatkan diri kepada Rasulullah dengan membawa suasana keberadaan beliau di sekitar kita. Mengunjungi tempat-tempat bernuansa Islami pun menjadi cara terbaik dalam menggapainya. Maka dari itu, di liburan kali ini SDI mengunjungi Galeri Rasulullah, yaitu salah satu tempat wisata bernuansa Islami yang berada di dalam kawasan Masjid Al-Jabar. Dan ternyata sebagian besar informasi yang kita baca di buku Mumtaz juga disajikan di Galeri Rasulullah ini. Galeri Rasulullah SAW ini ada 5 zona, jadi ini semuanya menceritakan tentang sejarah mengenai Islam ya, perkembangan Islam di dunia. Jadi ketika sebelum ada Islam seperti apa, terus setelah adanya Islam, lalu sampai menyebar ke Jawa Barat seperti itu. Nah, jadi ini adalah ruang introduksi yang menjelaskan di mana Islam sebelum hadir di dunia ini seperti apa. Ini berupa tayangan video selama kurang lebih 3 menit sampai 4 menit. Ini kondisi dunia ketika Islam belum ada. Ini ada agama Buddha, Hindu, Majusi, dan Nasrani. Termasuk ini nanti di Indonesia seperti apa. Nah, untuk tayangan ini ada 3 bahasa, jadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Kenapa ada 3 bahasa? Karena kita harapkan galeri ini menjadi kunjungan internasional, bukan hanya kunjungan nasional saja. Di ruangan ini, SDI menyaksikan ilustrasi bagaimana keadaan dunia, terutama Mekah sebelum kedatangan Islam, seperti rendahnya status wanita, perbudakan, dan lain-lain. Video ditampilkan dari 2 proyektor yang diarahkan kepada dinding di ruangan. Lalu, kita pun memasuki ruangan kecil yang menceritakan secara singkat akan sejarah Mekah hingga kelahiran Muhammad. Surat Al-Fil itu ya dari ini ceritanya. Lalu di sini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang kelahiran Rasul. Jadi Rasul itu diturun untuk seluruh alam, itu bukan hanya untuk Islam saja sebetulnya, jadi untuk seluruh alam. Masya Allah, informasi yang ditampilkan di Galeri Rasulullah ini kebanyakan juga sama dengan apa yang ada di buku Mumtaz. Salah satunya silsilah keluarga Nabi ini. Fase kronologis kehidupan Muhammad yang diceritakan baik dalam buku Mumtaz maupun di galeri ini pun disajikan secara berurutan. Nah, ini karakter-karakter Rasul itu dari sini itu awalnya. Jadi ada fase berdagang dan fase menggembala. Jadi ketika berdagang dan menggembala ini lalu timbullah sebuah karakter yaitu Al-Amin. Jadi waktu berdagang itu kan Rasul
dari modal segini itu tidak menjual dengan keuntungan gitu. Nah itu ketika menggembala, beliau dengan amanahnya menjaga gembalaannya seperti itu. Membentuk karakter ya. Nah jadi membentuk karakter Rasul sebelum menjadi nabi. Jadi ini disebutnya prakenabian gitu. Zona prakenabian. Nah di sini diceritakan tentang pengembalaan. Kenapa di sini itu 70% kita teknologi karena supaya experience. Nah, di sini informasi-informasi disajikan dengan teknologi canggih yang sangat interaktif dan multilingual loh. Ya, touchscreen. Nah, di sini dijelaskan ketika bertemu dengan Siti Khadijah, lalu pernikahan, lamaran. Nah, ini yang paling menarik itu ketika menikahi Siti Khadijah, Rasul itu maharnya 20 ekor onta dan 12,4 ons emas. Yang paling menarik adalah jika di buku Saku Mumtaz kita bisa melihat gambar barang peninggalan Rasulullah. Di galeri ini kita bisa melihat langsung tiruan dari barang-barang tersebut. Nah, ini menceritakan tentang cikal bakal kota Mekah waktu ditemukan oleh Nabi Ibrahim. Ya, ini ketika masih di ini sama kaum Quraisy. Zona ini dijelaskan bagaimana perkembangan Ka'bah dari masa ke masa. Diceritakan juga kejadian pemindahan batu Hajar Aswad. Cerita ini diangkat demi mencerminkan sifat kebijakan Rasulullah yang berhasil memecahkan permasalahan di antara 4 kabilah tersebut. Setelah melihat suasana Ka'bah pada zaman dulu, selanjutnya kita memasuki ruangan yang menyerupai keadaan Gua Hiro, yaitu gua yang menjadi tempat di mana Rasulullah menerima wahyu pertama. Saya ingin ini rumah Arkom ceritanya yang di tengah ini bermusyawarah untuk menghindar dari tekanan itu, akhirnya hijrahlah ke Habsyah. Pada bagian awal di zona Mekah, kita disajikan dengan kolom-kolom yang berisi akan penjelasan secara singkat tentang peristiwa selama Rasulullah berdakwah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Di bagian ini, kita juga sekalian membaca cerita-cerita yang tertulis di buku Mumtaz. Membaca dialog-dialog percakapan Rasulullah dengan para sahabat selama beliau berdakwah pun menjadi lebih menyentuh hati. Nah ini untuk menyebarkannya juga ada 2 tahap, ada secara sembunyi-sembunyi dan ada terang-terangan. Sampailah kita di zona yang paling mengharukan, yaitu zona peristiwa Isra Mi'raj. Di sini kita disuguhi oleh visualisasi tentang perjalanan saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Di zona Madinah, kita disajikan dengan miniatur tempat-tempat bersejarah di sana. Bukan hanya itu, terdapat juga tiruan alat senjata dan baju tempur perang yang dipakai oleh para pasukan Islam pada pertempuran-pertempuran yang terjadi di Madinah. Ini pedang Rasul, ini replika semua. Itu ada capnya berupa Ali.
Setelah melewati perjalanan berdakwah Rasulullah, kita akhirnya masuk di fase pada saat Islam memasuki Indonesia, atau lebih tepatnya Jawa Barat. Dari mulai pesantren-pesantren hingga tokoh penyebaran Islam di Jawa Barat, semua dijelaskan pada bagian ini. Ini ya tokoh-tokoh. Ini yang tokoh-tokoh lengkapnya ada. Di ini menceritakan tentang pesantren. Manunjaya ada di sana, Manunjaya. Syarangin, Asrafuddin. Guntur Cianjur. Nah ini tokoh-tokohnya. Ini ada mushaf yang nggak disentuh. Ini ya. Nah, jadi ini tanpa disentuh, tapi ini menceritakan tentang mushaf yang ada di Indonesia. Ini kayak mushaf, ini teh Istiqlal, mushaf Istiqlal. Kalau mushaf Sundawinya ada di sini. Di zona Islam Jawa Barat terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu dari perkembangan Islam di Cirebon, tokoh-tokoh Islam di Jawa Barat, masjid-masjid, para pahlawan Islam, pesantren, ekonomi, hingga budaya Islam lain di Jawa Barat, semua dijelaskan secara berurut dengan teknologi interaktif yang canggih. Lalu, sampailah kita di bagian akhir galeri Rasulullah, ruang perenungan, di mana di ruangan ini kita diajak untuk merenung sebentar dalam mendalami keteladanan sifat-sifat Rasulullah sebagai teladan umat seluruh zaman.